Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kehidupan untuk menikmati dunia dan mencari amal dan ketakwaan untuk akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang pada saat ini. Saya Rodatul Anida, kali ini akan membawakan sebuah kultum yang berjudul LGBT adalah kesesatan. Hampir setiap tahun, hampir setiap hari juga kita mendengar atau mendapatkan berita yang dimana perilaku tercela ini atau perilaku homoseksual, baik berbentuk peristiwa sodomi, peristiwa lelaki suka dengan lelaki atau lebih kita kenal dengan sebutan gay, perempuan suka dengan perempuan atau disebut dengan lesbian, laki-laki yang berusaha mengganti identitas kelaminnya menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Masyarakat zaman sekarang menyebutnya dengan istilah LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Secara pengertian umum, masing-masing memiliki makna tersendiri. Yang pertama, lesbian adalah suatu orientasi seks yang mana perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Sedangkan gay adalah sebutan untuk seseorang laki-laki yang menyukai sesama lelaki. Sementara biseksual adalah sebutan untuk seseorang yang dapat tertarik dengan laki-laki maupun perempuan. Sedangkan transgender adalah seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelamin aslinya. Namun, istilah yang viral untuk mewakili istilah LGBT adalah homo atau homoseksual. Dalam Islam, homoseksualitas atau LGBT secara umum disebut dengan perilaku litwah. Sedangkan secara spesifik, litwah itu digunakan untuk menyebut hubungan sejenis sesama laki-laki atau lebih kita kenal dengan perilaku gay. Sementara itu, hubungan sejenis sesama perempuan atau perilaku lesbi disebut dengan sihak. Rasulullah SAW pun sudah memberikan peringatan kepada umatnya, yang dimana telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 1457 dan Ibnu Majah nomor 2563 yang telah disahihkan oleh Albani, yang artinya sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Perbuatan ini adalah perbuatan yang paling keji dan mungkar, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Lut. Sebagaimana hukuman kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang sangat keras dan pedih. Kita kembali mengingat bersama-sama apa yang terjadi pada kaum Lut beserta Nabi Lut pada zaman itu. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia adalah putra dari Hasan bin Tareh, saudara kandung Nabi Ibrahim. Semasa hidupnya, Nabi Lut menikah dengan wanita bernama Wali'ah dan dikaruniai 2 orang putri. Awalnya, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim menetap di Mesir, sampai pada akhirnya Nabi Lut memutuskan hijrah ke daerah Sodom di Yordania. Disinilah kemudian kisah kenabian Nabi Lut berawal. Ia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing masyarakat Sodom ke jalan yang benar. Orang-orang di Sodom berhati keras dan memiliki penyimpangan akidah dan perilaku. Masyarakat memiliki tingkat moral yang rendah, rusak, mental yang tidak mempunyai pegangan agama yang teguh, atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran bermaharajalela dalam pergaulan hidup. Maksiat yang paling sering dilakukan dan menjadi ciri khas gaya hidup kaum Sodom adalah perbuatan homoseksual. Seperti pada Quran Surah Al-Ankabut ayat 28, yang mana artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang keji, yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Selama berdakwah di Sodom, Nabi Lut selalu menyeru kepada masyarakat agar
meninggalkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga penciptaan manusia yang menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu juga, Nabi Lut memberikan nasihat untuk selalu menghormati hak dan memiliki masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampokan dan mencuri. Dijelaskan bahwa perbuatan semua itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Demikian juga, Nabi Lut telah melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Lut tidak henti-hentinya menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok ataupun secara perorangan, dan juga mengajak mereka untuk beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melakukan amal soleh dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar itu. Namun, usahanya selalu berakhir dengan sia-sia, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan dua malaikat yang menyamar sebagai manusia remaja dengan berparas yang sangat tampan untuk bertemu ke rumah Nabi Lut. Sebelum itu, kedua malaikat itu sempat menemui Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberitahu bahwa mereka diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjatuhkan ajab kepada masyarakat Sodom. Mendengar hal ini, Nabi Lut kemudian cemas. Ia takut tamu-tamunya yang berparas sangat tampan itu ia akan diganggu oleh masyarakat Sodom, yang dimana mereka suka terhadap sesama jenis. Nabi Lut kemudian menjemput tamunya itu pada malam hari dan meminta istri dan putri-putrinya untuk merahasiakan hal ini. Sayang sekali, istri dari Nabi Lut justru membocorkan hal ini, sehingga rumah Nabi Lut yang ditutup rapat didatangi gerombolan masyarakat Sodom untuk memuaskan nafsunya, yang dimana nafsu seksual yang menyukai sesama jenis laki-laki. Saking banyaknya orang yang memaksa untuk masuk, Nabi Lut akhirnya tak kuasa menahan diri untuk memberitahukan soal sikap kaumnya yang menyimpang kepada tamunya. Pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 168, yang dimana artinya, dia Lut berkata, aku sungguh membenci kepada perbuatanmu. Dua tamu tersebut pun kemudian membuka identitasnya dan mengakui bahwa mereka adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Seketika, rumah Nabi Lut menjadi gelap gulita, tidak terlihat sama sekali. Masyarakat Sodom yang berdesakan masuk pun tidak bisa melihat apa-apa. Mereka buta di tengah kekalutan masyarakat Sodom yang tidak bisa melihat keadaan di sekitar mereka. Malaikat itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan ajab kepada kaum Sodom. Untuk itu, mereka meminta Nabi Lut beserta istri dan kedua putrinya untuk segera pergi meninggalkan perkampungan Sodom tersebut. Satu lagi pesan dari malaikat itu, Nabi Lut beserta keluarganya tidak boleh sama sekali menoleh ke belakang saat pergi meninggalkan kampung Sodom tersebut. Nabi Lut bersama keluarga keluar dari rumah lewat tengah malam. Mereka berjalan cepat untuk meninggalkan kampung Sodom tersebut tanpa menoleh ke belakang sesuai dengan pesan dari para malaikat tersebut. Sayang sekali, istri dari Nabi Lut yang berjalan tidak secepat suaminya tidak mengikuti anjuran oleh malaikat tersebut. Ia justru menoleh ke belakang, lantaran ingin mengetahui apa sih yang akan menimpa kaumnya tersebut. Sesaat setelah langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyat di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali Nabi Lut, yaitu istri Nabi Lut. Gempa dahsyat disertai hujan batu itu kemudian membinasakan masyarakat Sodom beserta istri Nabi Lut yang munafik, seperti pada Quran surah Asy-Syu'ara ayat 17, yang dimana artinya, lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua, terkecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Dari kisah Nabi Lut sudah sangat terlihat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkai hal yang berbau LGBT itu. Kita sudah diciptakan berpasang-pasangan
dan juga berlawan jenis, tidak sama jenis. Marilah kita sama-sama meluruskan jalan tersesat tersebut, dan marilah kita jaga dan jauhi keluarga kita, diri kita, teman-teman kita dari hal yang berujung kemaksiatan. Mungkin itu saja kultum yang saya sampaikan pada hari ini. Saya Raudatul Anidah undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.